Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ini adalah video tanggapan saya terhadap channel Mimbar Persyarikatan, yang mana ini akan menjadi video terakhir saya di dalam mengomentari Muhammadiyah. Jadi ada sesuatu yang harus saya jelaskan dulu ya. Nah, ini banyak sekali orang yang mengatakan saya itu gibah sana gibah sini. Nah, cuman banyak juga yang mengapresiasi apa yang saya lakukan. Jadi memang sudah tidak akan bisa kita itu memuaskan semua orang. Maka memuaskan hati orang sebagai tujuan untuk melakukan suatu tindakan itu adalah perbuatan yang sia-sia, karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Nah, makanya insya Allah ya, suka terhadap seseorang atau benci terhadap seseorang atau mengambil simpati orang tertentu, insya Allah itu tidak menjadi maksud dari apa-apa yang saya perbuat begitu, baik itu online maupun offline. Itu insya Allah tidak akan seperti itu. Jadi apa-apa yang saya lakukan ini adalah sebagai konsekuensi dari ilmu, dari pengetahuan yang sudah didapatkan selama ini. Jadi ada dua ilmu ya, saya sering sekali mengulang hal ini. Ini adalah ilmu yang saya kuasai. Yang satu itu di dalam bidang berpikir, yaitu logika, yang mana dalam bahasa Arabnya atau di dalam nama fan ilmunya itu adalah mantiq. Yang kedua adalah ilmu kalam. Nah, itu adalah sesuatu atau ilmu yang saya kuasai dengan dalam, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa menyatakan sebaliknya begitu. Di komentar itu banyak sekali hinaan, celaan yang memang secara esensial tidak berkenaan dengan apa yang saya bicarakan. Nah, karena yang saya pelajari, yang saya dalami itu dua perkara ini, yaitu alur berpikir di dalam mantiq dan alur bertauhid, beriktiqad di dalam kalam, maka hampir bisa dipastikan semua bidang itu bisa terlihat. Karena semua fan ilmu, semua bidang ilmu itu hanyalah cabang dari logika, cabang dari cara berpikir. Nah, akan terlihat pada akhirnya mana nanti yang pola berpikirnya itu ajeg, mana yang tidak. Nah, makanya kalau misalkan yang menonton ini mau mengcounter apa yang saya katakan, itu sebetulnya counternya jangan dari hal partikular dari apa yang saya katakan, tetapi counter dari bagaimana cara saya berpikir begitu. Dan itu kalau misalkan tepat mengcounternya itu bisa dilakukan sebetulnya. Nah, dan salah satu objek dari kritikan saya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah organisasi Muhammadiyah dan warganya begitu. Jadi saya itu mengkritik Muhammadiyah dari segi dia sebagai organisasi lewat apa? Lewat pengetahuan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya mengatakan dari kemarin bahwa Muhammadiyah itu sudah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian saya mengatakan bahwa Muhammadiyah ini tidak memiliki, katakanlah begitu ya, manhaj yang ajeg di dalam mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Kemudian Muhammadiyah itu tidak memiliki kredibilitas untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat yang berbeda dengan madzhab dan lain sebagainya. Dan itu saya pertanggungjawabkan perkataan ini fid dunya wal akhirah. Jika di dunia tidak ada yang suka, ya silahkan. Mau bagaimana kita mau berdiskusi ya, karena saya pun tidak mau salah. Jadi kalau pandangan saya ini salah, tolong luruskan pandangan saya. Tapi kalau misalkan sifatnya itu hanya menghina, hanya mencela dan lain sebagainya, saya rasa tidak akan keluar respon sama sekali, karena hal yang bersifat celaan itu tidak akan bisa direspon. Bagaimana kita mau meresponnya kalau bukan dengan celaan lagi begitu? Akhirnya nanti yang keluar bukan dialektika dalam berpikir, tetapi yang keluar adalah celaan-celaan begitu. Nah, ini adalah landasan ya. Kalau misalkan bertanya kan, setiap landasan itu setiap katakanlah hukum kalau di dalam mantiq itu. Jadi tatkala saya menghukumi misalkan Muhammadiyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala saya menghukumi demikian, itu ada mukadimah-mukadimahnya. Jadi kalau mau tanyakan kepada saya apa argumennya. Kalau kamu tidak menerima, kamu juga harus bisa membaca argumen saya. Jadi kalau misalkan kamu tidak menanyakan apa argumennya, kemudian kamu itu tiba-tiba menolak pernyataan saya itu dengan hinaan, dengan celaan,
bukan dengan mengira-ngirakan kalau tidak mau bertanya begitu, mengira-ngirakan argumen atau landasan di sebelakangnya, ya nggak bakalan selesai, tidak akan jadi dialektika dalam berpikir begitu. Nah itu, jadi saya katakan demikian karena saya punya ilmunya. Nah makanya kemarin tatkala siapa itu channel Mimbar Persyarikatan itu mengcounter apa yang saya katakan, saya rasa tidak ada counternya sama sekali. Makanya saya beri judul videonya itu, hati-hati kepada Muhammadiyah karena kamu akan mendapat kecaman tanpa referensi. Emang kan disaksikan oleh semua, tidak ada referensi sama sekali. Nah kemudian sampai di akhir videonya itu, yang Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan bahwa saya ini memiliki apa bahasanya itu ya, gangguan jiwa itu ya. Bahasanya itu seperti itu. Kalau gini, perkataan-perkataan seperti itu tidak akan berpengaruh sama sekali buat saya itu. Tidak akan berpengaruh. Jangankan yang online begitu, yang kita nggak pernah ketemu tatap muka, yang offline saja, yang kita itu bisa bertemu setiap hari, orang-orang yang berkata seperti itu kepada saya itu nggak bakalan pengaruh apa-apa. Alhamdulillah begitu. Itu sudah saya dapatkan dari dulu begitu. Jadi kalau misalkan urusan bully membuli, ya saya ini korban bulian keras begitu. Jadi sudah sedari dulu saya itu korban bulian. Kalian itu mau membuli verbal sama saya itu percuma, itu nggak bakalan berpengaruh begitu. Cuman saya belajar fikih sekarang. Kalau kamu sudah mau coba-coba membuli saya lewat fisik, saya akan pertimbangkan begitu. Jadi kalau misalkan kamu mau menghentikan saya berbicara, hentikan saya lewat fisik, baru saya akan mempertimbangkan karena itu sudah menjadi madorot buat diri saya begitu. Kalau misalkan hanya verbal saja, itu nggak bakalan berpengaruh sama sekali insya Allah. Nggak ada ngaruhnya begitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan kemarin saya itu tiba-tiba dikatakan begini dan begitu, bahwa saya ini mengalami gangguan jiwa hanya karena saya mengkritik organisasi Muhammadiyah dan saya mengkritik warga-warga Muhammadiyah, yang mana tidak ditanyakan oleh yang bersangkutan kalau dia tidak paham apa mukadimah di sebelakangnya, apa argumen yang saya bangun, itu tidak ditanyakan, ataupun jangankan ditanyakan, dikira-kira pun tidak, kemudian tidak ada counter argumennya. Saya bisa apa begitu? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan video yang bersangkutan ini bisa saya tampilkan lagi, saya bisa menampilkan lagi dan bisa saya reaksi lagi satu persatu. Cuman ini ada hal yang menarik ya. Jadi orang yang kenal sama saya, orang yang dekat sama saya, itu tahu betul karakter saya itu seperti apa sedari saya muda itu. Tahu betul. Jadi sedari saya kecil, tahu betul karakter saya itu seperti apa. Tidak ada orang yang bisa menghentikan alur berpikir saya, dan tidak ada orang yang bisa menghentikan apa yang ingin saya bicarakan, kecuali kalau dia itu membukakan argumennya dengan jelas. Itu baru saya bisa berhenti itu. Kecuali ada beberapa orang begitu. Salah satunya ya ibu saya sendiri. Kalau misalkan kata ibu saya, udah berhenti begitu, ya saya berhenti. Yang kedua itu ada beberapa guru saya yang bisa menghentikan saya. Jadi tidak perlulah saya ini diberi argumen apa-apa. Kalau misalkan kata mereka itu, kamu berhenti begitu. Jangan jangan bersikap, jangan bertingkah seperti itu, ya saya berhenti. Nah yang menarik itu kemarin saya itu dapat WhatsApp ya dari salah satu guru saya yang sudah lama sekali tidak mengkontak, sudah lama sekali. Jadi salah satu guru saya di pondok saya dahulu, itu beliau, ya saya tidak menyebutkan namanya ya. Jadi beliau itu termasuk salah satu guru yang saya hormati. Jadi karena saya ini lama di Muhammadiyah dan saya ini lama menjadi santri di Muhammadiyah, tapi pada akhirnya saya itu kan mengalami kekecewaan karena ilmu yang saya dapatkan dari Muhammadiyah itu tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada beberapa ada beberapa katakanlah pelajaran ya yang bersumber dari beberapa guru tertentu, yang saya ini tidak akan sampai menyesal apabila ilmu yang pernah mereka berikan itu hilang sama sekali dari diri saya. Saya nggak bakalan menyesal itu ya. Jadi dalam pengertian, kamu jangan doraka sama guru itu. Lah guru itu lo nggak ngajarin apa-apa sama saya begitu, kecuali subhat. Terus buat apa juga begitu saya dengerin omongan dia begitu. Nah itu kalau saya sampai seperti itu. Jadi yang sekiranya orang dia tatkala mengajarkan kepada waktu saya kecil, mengajarkan perkara-perkara kepada saya yang mana
yang diajarkan itu ternyata subhat, yang diajarkan itu ternyata tidak menghargai para ulama begitu, saya nggak bakalan malu buat mengatakan dia bukan guru saya begitu. Itu sudah posisi saya. Nah cuman untuk yang satu ini yang yang nge-WA ke saya ini lain. Beliau itu salah satu guru yang saya hormati, yang apabila dikatakan kamu kalau durhaka sama dia semua ilmu kamu itu hilang, saya nggak bakalan mau begitu yang diambil, karena beliau itu salah satu guru yang dilihat dari sudut pandang bahwa beliau itu Muhammadiyah itu sangat sangat moderat begitu. Jadi kan ya sama saja, nanti NU ada yang fanatiknya, ada yang moderatnya. Muhammadiyah pun ya begitu juga, sama saja. Kalau orang-orangnya itu ada yang moderatnya, ada yang ada yang fanatiknya, ada yang militannya. Nah dan guru saya ini itu kalau diantara ya guru-guru atau ustadz-ustadz Muhammadiyah yang jago baca kitab, ya beliau itu salah satunya, ya baca kitabnya bagus. Yang mana kalau dulu itu santri-santri yang memang mau melancarkan baca kitabnya itu harus sowan sama beliau begitu. Jadi tidak banyak guru-guru itu yang bisa membaca kitab kuning dengan lancar, itu tidak banyak. Nah beliau salah satunya. Nah beliau itu kemarin WA sama saya, dan WA-nya itu sangat menyentuh hati ya. Jadi sekian lama itu mungkin dari sebelum saya keluar itu sudah tidak ada kontak sama sekali. Jadi kalau misalkan keluar aliyah itu ya, misalkan tahun 2007 sampai sekarang 2025, berarti berapa tahun itu? 18 ya. 18 tahun. 18 tahun itu tidak ada kontak sama sekali. Baru ada WA beliau itu kemarin. Ya, yang mana WA-nya di bawah, jadi sempat nggak saya baca. Sempat tidak terlihat begitu. Nah, itu perkataannya itu menyentuh hati begitu. Jadi memang tidak mengeluarkan argumen apapun, beliau itu mengatakan secara garis besar lah bahwa beliau itu berbahagia tatkala melihat anak-anak didiknya itu terjun ke dunia dakwah, terlepas dari jalan yang pada akhirnya berbeda dengan berbeda dengan apa yang diambil oleh yang bersangkutan begitu. Karena manusia akan berkembang. Kita tidak bisa kita tidak bisa menuntut murid-murid kita untuk sama dengan kita sampai akhir hayatnya, nggak bisa. Ya karena memang kita itu terbatas, ilmunya juga terbatas. Kemudian kadang-kadang murid itu kan pengalamannya itu tidak sama dengan gurunya, yang mana pada akhirnya bisa jadi seorang murid itu mengambil jalan yang berbeda. Tetapi dengan semua perbedaan itu ya, karena tadi saya katakan bahwa beliau ini termasuk salah satu guru yang cukup moderat. Kalau kita lihat di Muhammadiyah itu cukup moderat, mirip ke NU-nya itu. Itu beliau bilang seperti ini sama saya itu. Bapak itu kurang lebih lahnya, saya nggak mau bacain WA-nya. Kurang lebihnya itu bapak itu bahagia tatkala anak-anak didik itu sudah mulai terjun ke dunia dakwah, dan beliau itu mengatakan bahwa beliau itu faham atas katakanlah ya firqoh, tapi bahasanya itu bukan firqoh, atas jalan yang saya ambil di dalam berdakwah ini gitu. Beliau itu paham sekali. Nah cuman kata beliau itu di dalam beberapa video terakhir, yaitu mengenai Muhammadiyah itu, beliau itu takut video-video yang saya buat ini menjadi ajang katakanlah adu domba begitu. Jadi memang kalau ekses dari apa yang kita lakukan, kita itu out of control, itu di luar kontrol kita begitu. Jadi orang yang mesantren, orang yang nyantri, orang yang baca kitab tahu itu limitasi keilmuan saya, itu tahu. Orang yang misalkan baca kitabnya lebih tinggi daripada saya, itu kalau dengerin apa yang saya omongin mungkin ada yang ketawa juga begitulah, ilmunya cuma segitu. Karena memang ya kelihatan ilmu itu luas sekali. Ya saya tuh mengklaim bahwa diri saya itu menguasai mantik, menguasai ilmu kalam, tapi saya tidak mengklaim saya itu yang paling tahu tentang mantik dan kalam. Saya tidak mengklaim seperti itu. Dan saya juga tidak mengklaim bahwa saya itu pengetahuan saya tentang mantik dan kalam itu sempurna begitu. Dalam perkataan sudah muntaha, sudah habis, sudah terbakar begitu ya. Saya tidak mengklaim seperti itu. Dan salah satu tujuan dari saya membuat video yang menyebarkan dan memperkenalkan ilmu kalam dan ilmu mantik, itu salah satunya supaya terjadi dialektika begitu. Dan itu tujuannya, cuman eksesnya kan tidak semua orang
memiliki wadah untuk memahami apa yang saya katakan. Yang mana pada akhirnya tatkala landasan argumennya itu tidak difahami, yang difahami itu hanya hujatan lah katakan yang keluar dari diri saya. Karena itu kan bahasanya seperti itu. Ya saya tidak setuju dengan suatu proposisi, orang-orang awam akan melihat itu sebagai hujatan begitu. Dia mereka melihat argumen apapun yang saya bangun itu hanya akan menjadi hujatan saya. Jadi saya itu bukan orang yang berargumen, tetapi orang yang berhujah orang yang menghujat begitu. Nah itu saya juga paham betul apa yang dikhawatirkan oleh guru saya tersebut. Jadi beliau itu mengatakan takutlah kalau misalkan perkara itu malah menjadi gesekan begitu. Nah saya pun menyadari hal itu, dalam pengertian itu tidak luput dari pertimbangan saya. Cuman kalau saya kan ekses itu dia perkara yang di luar kontrol saya, yang saya itu tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikannya. Jadi misalkan ya begitu, coba lihat nih, Rasulullah SAW itu tugasnya itu untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan kebenaran, untuk menyebarkan al-haq, menyebarkan perkara yang benar. Tetapi dalam perjalanan beliau ini memberikan perkara yang benar atau menyebarkan perkara yang benar, banyak malah orang yang menjadi kafir kepada Rasulullah SAW. Kan berarti coba ya, ini kita melihat fakta sejarah saja. Eksesnya, apabila Rasulullah SAW ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengertian lah kita melihat Rasulullah SAW ini tidak menyebarkan kebenaran, tidak akan ada orang yang kafir. Tapi karena Rasulullah SAW ini menyebarkan kebenaran, akhirnya ada orang yang tidak suka kepada Rasulullah, ya akhirnya mereka itu kafir. Apakah itu menjadikan bahwa Rasulullah SAW di dalam memberikan kebenaran atau menyebarkan kebenaran itu menjadi cacat? Kan tidak begitu. Karena itu sudah katakanlah di dalam hukum adi begitu ya, itu sudah ekses yang di luar kontrolnya Rasulullah SAW. Nah sekarang kalau misalkan saya ini mengkritik Muhammadiyah secara terbuka karena saya itu menunggu dialektika secara intelektual dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tidak menerima terhadap argumen-argumen yang saya bangun, untuk mengatakan natijah-natijah, untuk mengatakan konklusi-konklusi yang saya dapatkan, itu sudah tidak mau berdialog, sudah tidak mau berdialektika. Kemudian yang keluar itu malah perkara-perkara yang di luar esensi yang saya katakan. Itu kan sudah bukan urusan saya sebetulnya, begitu. Itu kan ketidakmampuan saja di dalam menanggapi atau menangkap apa yang saya katakan. Nah cuman harus diakui mau tidak mau, ekses itu ada dan terjadi. Dan ekses ini jika dibiarkan terus-menerus, taruhlah misalkan katakan saya itu ngomongin tentang Muhammadiyah ini 3 tahun atau 4 tahun, ini akan semakin membesar begitu. Ya, saya memahami hal itu. Dan karena ini menjadi salah satu concern dari guru saya yang amat sangat saya hormati, pada akhirnya saya mempertimbangkan hal itu. Dan saya mengatakan ya sudah, berarti ini waktunya saya berhenti berbicara, atau katakanlah kalau kata orang awam itu menghujat ya, menghujat Muhammadiyah. Padahal kan saya katakan saya bukan menghujat begitu. Saya ini menyatakan apa yang menjadi natijah, yang menjadi konsekuensi dari pola pikir yang saya dapatkan, dari pola pikir yang sudah menjadi sebuah pakem keajigan berpikir Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Nah, maka ini adalah reaksi atas apa yang dipinta oleh guru saya begitu. Nah makanya kemarin pas channel Mimbar Persyarikatan itu mengupload kembali counter argumen lah katakan begitu, saya berargumen, kemudian dia mengcounternya, kemudian saya mengcounternya lagi, kemudian dia mengcounternya lagi, yang mana itu tanpa argumen sama sekali, yang mana sedari awal memang udah nggak bisa di counter lagi. Kalau udah seperti itu, apa yang mau saya counter lagi? Jadi sedari awal sudah seperti itu. Cuman karena banyak juga komentar yang menunggu, kok ini saya tidak membalas komentarnya, ya sudah, ini adalah terakhir begitu saya mengomentari Muhammadiyah dalam catatan selama guru saya tersebut keadaannya seperti itu begitu. Ya kalau misalkan suatu waktu beliau berubah, ya saya pun akan berubah. Jadi tapi selama beliau seperti itu, ya saya tidak akan mengcounter lagi Muhammadiyah begitu. Jadi kalau misalkan saya mengcounter atau saya itu merod warga Muhammadiyah, saya sebutin namanya aja. Misalkan kalau Ustadz Hidayat itu dianggap sebagai
Muhammadiyah, kemudian saya melihat ada perkara yang tidak sesuai dengan pola pikir yang ajak dan pola pikir Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dibahas di dalam kitab-kitab klasik, ya saya akan mengcounter Ustadz Adi Hidayat saja, nggak bakal bawa-bawa Muhammadiyahnya begitu. Nah, ini tidak ada tekanan sama sekali. Wallahi, ini tidak ada tekanan sama sekali. Bukan karena misalkan saya ini jadi ditekan sama Muhammadiyah, nggak ada. Muhammadiyah itu yang ada reaksi yang saya tahu begitu ya, cuman mimbar Muhammadiyah aja, yang lain nggak ada. Cuman ini memang kalau misalkan diteruskan 3 tahun 4 tahun berbicara terus seperti ini akan menjadi lebih besar memang. Dan memang mau tidak mau diakui bahwa ada orang-orang di luar sana yang tidak suka terhadap ukhuwah yang terjadi. Jadi saya katakan seperti ini ya. Keadaan bahwa Muhammadiyah itu secara ilmu ya itu sudah tidak bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan definisi atau dengan ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah pakem, yang sudah diberikan oleh ulama-ulama terdahulu, yang mana mereka itu mujma' ala ke Ahlussunnahan wal Jamaahnya, itu tidak akan gugur hanya karena saya berhenti berbicara begitu. Itu yang pertama ya. Tidak akan gugur hanya karena saya berhenti berbicara. Cuman yang kedua, kalau ini terus-terusan dikatakan sedangkan kita tidak musalamah tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah apa, dan itu tidak di counter sama sekali oleh orang yang mengcounter saya, ini hanya akan menjadi fitnah begitu, dan mungkin akan lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Nah, makanya saya baru bisa berkata lagi apabila ada pihak dari Muhammadiyah yang mau membicarakan hal ini baik secara online atau secara offline. Kalau misalkan ngomongnya kayak gini aja begitu ya, dia ngomong saya ngomong, dia ngomong saya ngomong lagi, saya udah nggak bakalan, demi menghormati guru saya tersebut begitu. Bukan Bapak kalau beliau nggak ngomong begitu ya kita makan asik aja, banyak bahan konten, ya udah dia counter, kita counter lagi, jadi rame urusan begitu ya, eksesnya seperti apa. Cuman karena beliau yang meminta, saya berhenti dengan quote and quote selama beliau itu itikadnya seperti itu begitu ya, dalam pengertian selama beliau itu melihat ini akan lebih banyak madorotnya. Dan alhamdulillah di akhir itu beliau tidak menyinggung sama sekali saya ini mengcounter Ustadz Adi Hidayat, padahal Ustadz Adi Hidayat itu beliau salah satu muridnya juga begitu. Itu salah satu muridnya juga, salah satu murid guru saya ini itu belajarnya lebih lama daripada saya kepada beliau itu. Kemudian saya mengcounter yang lain-lain begitu ya, ada Deddy Mulyadi segala macam, itu beliau nggak komen sama sekali, malah bahasanya itu teruskan sebarkan perkara yang hak begitu. Jadi kalau misalkan nanti ada orang memiliki penilaian apapun terhadap Muhammadiyah, bukan karena saya bawa-bawa nama Muhammadiyah begitu. Itu yang saya ambil, dan saya rasa ini adalah sebuah nasihat rasa sayang seorang guru terhadap muridnya. Dan saya menerima hal itu dengan amat sangat baik, dan saya berterima kasih, dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga guru saya tersebut panjang umurnya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dimudahkan semua perjuangan dan urusannya begitu. Itu doa saya untuk beliau ya. Dan kepada siapapun yang kenal sama saya itu mau dalam pengertian mau mengkoreksi saya, kemudian mau menegur saya itu terbuka ya. Itu ada Facebook saya itu Angga Sugih Pragina. Nah, sebelum lewat WA itu lewat situ dulu, disaring dulu. Soalnya saya kalau misalkan mau ngobrol dulu nih, orang menghubungi saya itu maksudnya apa? Kalau menghubungi saya itu maksudnya cuma mau mencela, nggak usah tahu WhatsApp saya begitu. Kalau misalkan memang dari awal mau ngobrolnya baik, ada ada niatan baik begitu, kita mau berdialektika secara intelektual, bukan secara gontok-gontokan. Kamu kalau mau ngajakin saya berantem, saya mah udah angkat tangan dari awal begitu ya. Kecuali kalau ada ringnya. Ayo kita sparring pakai ring. Kalau itu saya lihat-lihat dulu lah ya. Lihat-lihat dulu berat badan dan lain sebagainya, ayo. Tapi kalau misalkan mau berantem pakai kujang begitu ya, pakai golok begitu, pakai celurit lah, itu bukan saya. Ya, saya ini baca kitab supaya pemikiran saya ini ajeg, supaya saya ini kalau katakanlah jadi pendekar begitu, jadi pendekar intelektual, bukan pendekar fisik begitu. Kamu ngajak saya berantem, ya saya mah kabur pergi begitu, ngapain? Ya, bukan jawara saya mah. Kalau mau ngomongin beranteman fisik, kalau kita mau berdialektika secara intelektual, mau sampai mana ayo begitu. Dan itu pernah saya lakukan sama Kang Yadi di channel God and Beyond. Nggak ada masalah begitu ya, masalahnya kan nggak ada yang ngajak lagi begitu, nggak ada yang dengan serius memang ingin berinteraksi secara intelektual begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, karena menghormati guru saya, ini adalah video terakhir
saya menanggapi atau taruhlah katakan ya memberikan hukum terhadap Muhammadiyah secara organisasi, adapun kepada warganya saya hanya akan mengkritiki secara secara personal saja, personnya saja. Saya nggak bakalan bawa-bawa ini warga Muhammadiyah, nggak bakalan. Mulut saya mulai sekarang terkunci ya mengenai Muhammadiyah itu, begitu. Selama nanti terbuka lagi kalau keadaan guru saya sudah berubah, begitu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi informasi bagi yang setia mengikuti channel saya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Itu yang suka nonton channel saya itu, saya tidak pernah menyangka punya punya subscribers begitu yang menunggu-nunggu, tolong ini, tolong itu, begitu ya. Berarti kan perkataan saya setidaknya didengarkan, begitu ya. Nggak usah setuju kalau dalam perkara-perkara yang zoniyah itu, nggak perlu setuju, dijadikan pengetahuan minimalnya itu sudah bagus sekali. Jadikan pengetahuan, kemudian dijadikan sudut pandang ya, minimalnya dijadikan tambahan informasi, begitu, itu sudah luar biasa. Tapi kalau dalam yang qat'iyat ya itu beda lagi urusannya, begitu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kepada channel Mimbar Persyarikatan. Saya mohon maaf apabila perkataan saya ini atau yang telah lalu itu pernah menyakiti, karena sedari awal saya itu tidak ada urusan dengan yang bersangkutan secara pribadi, begitu, dan beliau pun tidak ada urusan secara pribadi dengan saya. Cuman akhirnya ya kita jadi ada urusan. Nah, kalau misalkan masih mau berdialektika secara intelektual, kita selesaikan face to face ya, kita selesaikan secara berhadapan muka, baik itu online ataupun offline. Pak Budi kemarin ya, begitu. Pak Budi mohon maaf, begitu. Itu kalau kita mau menyelesaikan hal ini, saya tidak menerima semua tuduhan itu, begitu. Dan sebagaimana Pak Budi pun tidak menerima semua tuduhan saya. Dan ini akan bagus kalau kita itu berdialektikanya secara face to face, begitu ya, secara muwajahah. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.